Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di Minangkabau yang memiliki balita karena makanan makhluk ini adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur, tergantung dari jenis palasik tersebut. Apalagi ketika palasik bertemu dengan bayi yang sedang digendong ibunya, palasik ini akan mencoba menghibur. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut. Tetapi ada juga palasik mencari tumbal bayi dengan kepala yang melayang-layang dan usus menjuntai, sedangkan tubuhnya tetap ada di rumah. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu dan bagi yang belum dikaruniai keturunan, semoga segera mendapatkan momongan. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Palasik merupakan sebutan untuk individu yang mendalami ilmu hitam yang dipercaya oleh masyarakat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Para penganut palasik ini diyakini memiliki kemampuan gaib yang sangat tinggi, membuat mereka mampu melakukan hal-hal di luar nalar manusia biasa. Ilmu palasik ini dianggap sangat berbahaya karena dapat diwariskan dari generasi ke generasi, hingga mencapai 7 keturunan. Penurunan ilmu ini terjadi dari orang tua kepada anak, lalu cucu, dan seterusnya. Sama yang terjadi di negeri Wakanda, tetapi tentang warisan jabatan dan kedudukan. Mitos yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa para penganut ilmu palasik ini seringkali dikucilkan oleh lingkungan sekitar mereka. Akibatnya, mereka terpaksa menikah di antara sesama penganut palasik. Jika seorang penganut palasik berhasil menikah dengan orang biasa, diyakini bahwa keturunan mereka tidak akan memiliki kekuatan sebesar orang tua mereka karena darah mereka telah bercampur. Fenomena ini menciptakan kisah-kisah mistis yang menarik dan menakutkan dalam budaya Minangkabau, menambah keunikan dan misteri yang menyelimuti tradisi serta kepercayaan masyarakat setempat. Palasik adalah sosok manusia yang dipercayai sebagai perempuan yang mempelajari ilmu hitam dengan tujuan meningkatkan kekuatannya melalui cara yang menakutkan, yaitu menghisap darah bayi. Mitos mengenai palasik sangat bervariasi. Beberapa kisah menggambarkan palasik sebagai kepala yang melayang-layang dengan usus yang menjuntai, sehingga siapa yang melihat akan ketakutan karena sosok ini sangat mengerikan dan menyeramkan. Di sisi lain, ada juga cerita yang menggambarkan palasik sebagai sosok yang tampak seperti manusia biasa, berbaur di antara masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan. Orang yang menuntut ilmu hitam ini dikenal dengan sebutan palasik. Mereka percaya bahwa untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan supernatural, mereka harus memakan makanan tertentu yang seringkali disebut sebagai sesajen. Sesajen ini bukanlah makanan biasa, melainkan janin atau bayi yang baru lahir. Praktik ini dianggap sangat mengerikan dan kejam karena melibatkan pengorbanan makhluk tak berdosa. Palasik biasanya akan mendatangi rumah korbannya pada malam hari, mencari kesempatan untuk melaksanakan ritual tersebut. Mereka seringkali dapat dilihat oleh orang lain, meskipun kehadiran mereka menimbulkan ketakutan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Orang-orang yang mengetahui keberadaan palasik akan berusaha untuk melindungi bayi mereka dengan berbagai cara, termasuk menggunakan jimat atau melakukan ritual tertentu yang diyakini dapat mengusir palasik. Makhluk ini, yang dikenal warga setempat sebagai palasik, memiliki berbagai metode mengerikan untuk menghisap darah korbannya. Salah satu cara yang paling menakutkan adalah dengan menghisap darah bayi melalui ubun-ubunnya. Proses ini sangat mengerikan karena darah bayi akan mengalir langsung dari kepala, melewati tengkorak yang masih lembut dan belum sepenuhnya terbentuk, kemudian langsung ditelan oleh palasik tanpa perlawanan. Selain itu, palasik juga memiliki metode lain yang tak kalah mengerikan, yaitu dengan menggigit bayi atau balita di bagian leher dan lengannya.
Cara ini memungkinkan darah korban mengalir lebih cepat melalui lubang gigitan yang dibuat oleh palasik. Gigitan ini biasanya kecil namun sangat efektif dalam menyebabkan pendarahan yang cukup banyak, sehingga palasik dapat menghisap darah tersebut dengan mudah. Luka yang ditinggalkan oleh gigitan ini pun bisa menyebabkan infeksi atau komplikasi lain pada korban yang masih sangat muda dan rentan. Kedua metode ini menunjukkan betapa licik dan kejamnya palasik dalam berburu darah untuk bertahan hidup dan betapa rentannya bayi dan balita terhadap ancaman palasik. Ada juga yang mengatakan bahwa korban dari serangan palasik tidak langsung meninggoy, melainkan mengalami penderitaan terlebih dahulu melalui sebuah penyakit yang disebut ain. Penyakit ini membuat bayi yang diserang perlahan-lahan melemah hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Palasik tidak hanya mengancam bayi yang sudah lahir. Kekuatan gaibnya juga memungkinkan dia untuk menghisap janin yang masih berada dalam kandungan. Hal ini dilakukan melalui organ intim perempuan yang sedang hamil tua. Selain itu, palasik juga dikenal memiliki kebiasaan mengerikan lainnya, yaitu memakan mayat bayi atau balita yang baru saja meninggal. Bahkan, bayi yang sudah dikubur pun tidak aman dari ancaman palasik, karena makhluk ini bisa menggali kuburan dan memangsa jasad bayi tersebut. Mitos mengenai palasik ini menambah kekhawatiran dan ketakutan dalam masyarakat, khususnya bagi para ibu hamil dan keluarga yang memiliki bayi kecil. Penyakit palasik, sebuah penyakit misterius dan menakutkan yang banyak dipercaya oleh masyarakat Minangkabau, seringkali dikaitkan dengan pasar sebagai tempat penyebarannya. Karena seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Kepercayaan ini telah membuat banyak ibu-ibu di Minangkabau sangat waspada dan berhati-hati ketika hendak membawa anak-anak mereka ke pasar. Pasar dianggap sebagai tempat yang rawan dan penuh dengan berbagai energi negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan bayi. Ibu-ibu yang membawa bayi mereka ke pasar biasanya melakukan berbagai ritual dan upaya perlindungan agar anak mereka terhindar dari penyakit ini. Akibat dari penyakit palasik pada bayi yang baru lahir sangatlah mengerikan. Bayi yang terkena penyakit ini akan mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda, serta akan terus menangis terutama di tengah malam, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menyakitkan atau menakutkan bagi mereka. Yang lebih mengerikan lagi, penyakit palasik ini tidak hanya menyerang bayi yang sudah lahir, tetapi juga bisa menyerang bayi yang masih berada dalam kandungan. Bayi yang diserang oleh palasik ketika masih dalam kandungan seringkali lahir dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satu tanda yang paling mencolok adalah ubun-ubun yang cekung ke dalam atau bahkan tidak ada ubun-ubun sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan serius pada perkembangan otak bayi, yang bisa berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Dengan kondisi tersebut akan membuat bayi sulit untuk tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Gejala yang ditimbulkan oleh palasik ini sangat khas, terutama mencret atau diare pada bayi. Seperti yang kalian alami setelah makan rujak dengan sambal satu mangkok. Namun, diare yang dialami oleh bayi yang terkena palasik tidak seperti diare biasa. Mencret yang terjadi pada bayi akibat palasik memiliki bau yang sangat menyengat, berbeda dari diare pada umumnya yang biasanya tidak terlalu berbau. Selain itu, tinja bayi yang terkena palasik bersifat cair tanpa ampas sama sekali. Bau tinjanya sangat menyengat seperti bau bangkai ayam. Kondisi ini tentunya membuat para orang tua sangat khawatir dan perlu segera mendapatkan perhatian medis. Fenomena ini menunjukkan bahwa palasik bukanlah masalah kesehatan yang bisa dianggap remeh dan memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada kesehatan bayi. Di Minangkabau, kepercayaan terhadap pengaruh negatif seperti palasik membawa dampak besar terhadap praktik perlindungan bayi. Salah satu cara yang dipilih oleh sebagian orang tua adalah memberikan jimat kepada bayi mereka. Jimat ini dikenal dengan sebutan simaik tangkal lasik, dan diyakini dapat mengobati serta menangkal pengaruh buruk palasik. Jimat ini biasanya diperoleh dari tokoh spiritual seperti datu atau engku,
yang memiliki pengetahuan khusus dalam hal ini. Praktik ini tidak hanya terbatas pada bayi, tetapi juga dikenal digunakan oleh perempuan hamil di Minangkabau sebagai bentuk perlindungan ekstra. Si maik tangkal lasik ini kemudian diletakkan di pinggang bayi atau dibuat menjadi kalung untuk dipakai oleh anak, sebagai tindakan preventif yang diyakini dapat menjaga mereka dari gangguan-gangguan spiritual yang mungkin mengancam. Isi dari jimat ini adalah dasun atau bawang putih tunggal, jerangau, merica, timah hitam yang dituliskan dengan tulisan Al-Quran. Nantinya semua isian ini akan dibungkus dengan kain hitam, lalu dijahit sedikit dengan benang warna hitam. Setelahnya dibungkus dengan kain warna hitam dan dibacakan ayat suci Al-Quran kemudian dipasangkan di pinggang bayi. Selain jimat, mereka juga memakaikan gelang besi putih kepada bayi atau balita yang dipercaya juga bisa menangkal palasik. Tidak hanya menggunakan jimat atau gelang, bayi di Minangkabau juga selalu menggunakan singlet ataupun baju dalam terbalik. Menurut mereka, ini juga merupakan cara menangkal palasik. Selain itu ada juga penangkal yang diletakkan di rumah. Menurut masyarakat, penangkal ini diletakkan agar palasik tidak masuk ke dalam rumah. Penangkal yang dipercaya adalah benang cerano berwarna hitam yang telah dibacakan mantra oleh Datu. Kemunculannya bisa bermacam-macam. Misalnya, ada yang menjelma menjadi seorang pengemis. Tetapi ini pengemis jalur offline, bukan jalur online yang sering kita temui di live streaming media sosial. Pengemis ini biasanya mendatangi rumah yang ada bayinya dan berpura-pura mendoakan bayi yang baru lahir tersebut. Namun, di balik niat baik yang ditunjukkan, pengemis ini sebenarnya memiliki niat jahat. Setelah berpura-pura mendoakan, ia akan menghisap ubun-ubun bayi tersebut. Penghisapan ini membuat ubun-ubun bayi menjadi cekung dan sebenarnya bertujuan untuk menghisap darah bayi yang menjadi sumber kekuatan palasik. Selain menyerang langsung bayi, palasik juga dapat menyerang melalui air susu ibu atau ASI. Jika seorang ibu yang bayinya baru lahir memberikan ASI yang sudah tercemar oleh palasik, bayi tersebut akan menolak untuk minum ASI lebih lanjut. Akibatnya, bayi tersebut akan mengalami kekurangan gizi dan menjadi lemah. Lebih lanjut, jika palasik bertemu dengan balita yang sedang digendong oleh ibunya di jalan, mereka sering berusaha menghibur balita tersebut. Tindakan ini tidaklah polos. Mereka sebenarnya sedang mencari cara untuk menyerang balita dan menjadikannya sebagai tumbal. Dalam wujud yang lebih mengerikan, palasik dikenal memiliki kemampuan untuk membuat kepala mereka terlepas dari tubuh, melayang mencari mangsa sementara tubuh mereka tetap tinggal di rumah. Kepala melayang inilah yang seringkali menjadi teror bagi para ibu yang baru melahirkan, karena palasik akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di daerah Paus Sangik, tepatnya di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, terdapat kepercayaan yang kuat terkait dengan fenomena ilmu palasik. Menurut masyarakat setempat, orang yang memiliki ilmu palasik dapat dikenali dari ciri-ciri tertentu, seperti adanya penampakan di belakang orang yang menganut ilmu palasik akan diikuti oleh anjing berwarna hitam. Jika seseorang yang diduga memiliki ilmu palasik mengunjungi rumah seseorang, mereka diyakini harus diberi izin untuk melihat bayi yang baru lahir. Hal ini dipercaya sebagai langkah pencegahan, karena diyakini bahwa menyembunyikan bayi dari orang yang memiliki ilmu palasik dapat menyebabkan terkena palasik. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika bayi tidak diperlihatkan kepada orang yang diduga memiliki ilmu palasik, hal ini bisa berujung pada penyakit palasik. Oleh karena itu, jika seseorang mencurigai bahwa ada individu dengan ciri-ciri palasik, terutama yang ditandai dengan tidak adanya parit atau cekungan di antara hidung dan bibir, mereka diajarkan untuk tidak menjauhinya. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk mendekati orang tersebut dengan penuh keberanian dan berbisik dengan kata-kata seperti, "Ini cucumu," atau "Ini anakmu." Keyakinan ini mengharapkan bahwa dengan memberikan pengakuan ini, orang yang diduga memiliki ilmu palasik tidak akan menimbulkan bahaya terhadap bayi atau balita mereka. Sebelum lanjut,
Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebuah kisah nyata di sebuah kampung yang identitasnya tidak ingin disebutkan, keberadaan Palasik menjadi momok yang menakutkan. Salah satu kejadian menakutkan terjadi pada anak dari seorang guru SMP, yang pada saat itu baru berusia 2 tahun. Pada suatu hari, anak ini mengalami serangan Palasik yang mengubah hidupnya menjadi sangat memprihatinkan. Sejak saat itu, dia seringkali merasa sakit, menjadi lemah, mudah mengalami demam dan berat badannya pun menurun drastis. Orang tuanya sangat khawatir dan membawanya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Namun, hasil pemeriksaan medis mengejutkan, tidak ada penyakit atau masalah kesehatan yang bisa diidentifikasi oleh dokter. Ketika semua upaya medis gagal mengatasi gejala yang makin memburuk, akhirnya orang tua anak itu putus asa dan memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun setempat. Barulah terungkap bahwa anak itu ternyata terkena Palasik. Yang membuat situasi semakin mencekam, ternyata serangan Palasik kali ini tidak biasa seperti yang dikenal masyarakat. Biasanya, Palasik berwujud perempuan tua yang menghisap darah korban dengan cara yang tak kasat mata. Namun kali ini, tanda-tanda kehadiran Palasik ditandai dengan adanya bola api yang mengelilingi desa, mencari-cari mangsa untuk memuaskan dahaganya. Ketika warga melihat tanda-tanda ini, mereka segera menutup rapat pintu-pintu rumah mereka. Khawatir bahwa Palasik akan mengincar anak-anak kecil yang paling rentan. Para orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak mereka, terutama yang masih berusia di bawah 5 tahun, untuk tetap berada di dalam rumah bahkan di siang hari sekalipun. Mereka berharap dengan cara ini, mereka bisa melindungi putra-putri mereka dari ancaman misterius yang mengintai di luar sana. Palasik yang nyakitin anak guru ini bentuk aslinya manusia normal. Jadi agak susah orang-orang untuk membedakannya. Malahan ada yang jadi Palasik itu warga sekitar rumah. Jadi Palasik itu berdiam pada tubuh manusia, dia akan hidup normal. Tapi kalau sudah ingin mencari mangsa, Palasik itu akan keluar dari tubuh inangnya itu. Dengan wujud Palasik, kepala terbang dengan usus terburai mengisap ubun-ubun kepalanya anak guru tersebut. Segala macam cara dicoba guru itu, tapi tidak ada yang manjur. Terakhir anak itu diobatin sendiri sama orang pintar. Diobati dengan ramuan rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, serai dan segala macam. Kemudian dikunyah sama guru tersebut, lalu disemburin tepat di atas ubun-ubun anak itu. Tuh anak langsung jerit-jerit kesakitan. Selain itu anak itu diruqyah oleh seorang Pak Ustadz. Selesai anak itu diruqyah, langsung datang Palasik dengan wujud kepala melayang di atas genteng rumah guru tersebut. Palasik merasa tidak rela anak itu sembuh. Jadi Pak Ustadz menyuruh guru itu untuk berdoa yang ikhlas sama Allah. Pak Ustadz juga melantunkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian Palasik itu lari. Ustadz dengan warga lain mengejar Palasik itu sambil bawa sapu lidi. Ada warga yang sempat memukul kepala terbang itu pakai sapu lidi. Sempat jatuh kepala Palasik itu ke tanah. Tapi Palasik akhirnya bisa lolos. Seiring perjalanan waktu anak guru tersebut sedikit-sedikit sudah ada perubahan. Yang biasanya lemes, murung, kurus, berangsur pulih. Pulihnya juga tidak instan, membutuhkan waktu setahun. Akhirnya anak itu sembuh juga, tapi menderita bertahun-tahun. Dia kena di umur 2 tahun. Sembuhnya baru di umur 9 tahun. Dan anak itu bisa sekolah juga akhirnya, walaupun umurnya sudah telat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.